Halo semuanya, nama saya Angelia Yohana. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian perbedaan individu, faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan individu, dan implikasi perbedaan individu dalam pembelajaran. Nah, apa sih pengertian perbedaan individu itu? Perbedaan individu mengacu pada variasi yang ada antara satu individu dengan individu lainnya dalam berbagai aspek psikologis, fisik, maupun sosial. Dalam konteks pendidikan, perbedaan individu mencakup perbedaan dalam hal kecerdasan, minat, bakat, kepribadian, gaya belajar, serta latar belakang sosial dan budaya. Perbedaan individu merujuk pada variasi yang ada di antara siswa dalam hal kemampuan, karakteristik, dan cara belajar. Setiap siswa memiliki keunikan yang mempengaruhi proses pembelajaran mereka. Jadi, di sini, di pengertian ini merupakan seorang peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Nah, sebagai pendidik tidak boleh menyamaratakan uh, siswa karena kemampuannya berbeda-beda. Nah, kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan individu. Kecerdasan atau intelligence. Kecerdasan merupakan kemampuan mental yang mencakup berbagai aspek seperti pemecahan masalah, penalaran, daya ingat, dan kemampuan memahami informasi baru. Nah, di sini dalam teori multiple intelligence dari Howard Gardner mengemukakan bahwa kecerdasan itu tidak tunggal melainkan terdiri dari berbagai jenis, yaitu uh, kecerdasan logika matematis, linguistik, musikal, spasial, interpersonal, dan intrapersonal, dan kinestetik. Nah, hal ini menekankan bahwa setiap peserta didik memiliki potensi kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, yang kedua ada minat atau interest. Minat merujuk pada ketertarikan atau kecenderungan seseorang terhadap suatu aktivitas atau bidang tertentu. Nah, yang ketiga, bakat atau aptitude. Bakat adalah kemampuan alami yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu bidang tertentu. Nah, yang keempat, gaya belajar atau learning style. Oke, kita lanjut pada faktor bawaan dalam perbedaan individu. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap perbedaan individu adalah pewarisan genetik. Faktor ini mencakup aspek fisik dan psikologis yang diturunkan dari orang tua pada anak. Jadi, faktor bawaan dan atau genetik ini adalah faktor yang memang ada terbawa daripada orang tua tersebut. Nah, yang kedua faktor yang tidak mempengaruhi perbedaan individu adalah faktor pola makan. Jadi meskipun pola makan dapat berpengaruh pada kesehatan secara umum, faktor ini bukanlah penyebab utama perbedaan individu dalam konteks pendidikan. Oke, next. Kita masuk pada implikasi perbedaan individu dalam pembelajaran. Jadi perbedaan individu di dalam kelas adalah hal yang tidak dapat dihindari. Setiap peserta didik memiliki latar belakang gaya belajar, motivasi, dan kebutuhan yang unik. Oleh karena itu, pentingnya untuk memahami implikasi dari perbedaan ini dalam konteks pembelajaran. Nah, di sini ada aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berbeda-beda. Setiap peserta didik memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda, sehingga pendekatan pembelajaran yang digunakan harus bervariasi. Nah, pembelajaran strategis yang dapat diterapkan meliputi pembelajaran berbasis proyek, seperti mengizinkan siswa untuk bekerja dalam kelompok dengan topik yang mereka minati dapat meningkatkan keterlibatan dalam pemahamannya. Yang kedua, penilaian yang fleksibel. Penilaian tradisional seringkali tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya dari setiap siswa. Oleh karena itu, penilaian perlu disesuaikan dengan perbedaan individu, seperti penilaian formatif, menggunakan kuis, diskusi, atau proyek kecil, portofolio, mengumpulkan karya siswa selama periode tertentu, atau ujian alternatif, menawarkan pilihan bagi siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka itu melalui presentasi video atau karya seni mereka. Oke, selanjutnya pengelolaan kelas yang inklusif, yang dimana perbedaan individu dalam kelas dapat mempengaruhi dinamika kelas secara keseluruhan. Jadi, pengelolaan kelas yang inklusif ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan membangun hubungan positif, dapat mendorong interaksi sosial antara siswa untuk membangun rasa saling menghormati dan memahami. Yang terakhir, pentingnya bimbingan dan konseling. Perbedaan individu seringkali berkaitan dengan faktor emosional dan sosial, sehingga bimbingan dan konseling menjadi penting untuk membantu peserta didik menghadapi tantangan pribadi atau akademik. Nah, dalam bimbingan konseling ini berperan penting untuk uh, memberi pemahaman pada siswa seperti mungkin ada masalah di dalam masalah di dalam masalah dalam siswa itu dan menghambat untuk proses pembelajaran siswa tersebut. Nah, bimbingan konseling sangat berperan penting untuk membangun komunikasi dalam membuka membuka masalah siswa untuk mencari solusi menyelesaikan permasalahan yang ada pada siswa tersebut. Nah,
Jadi ada aspek penting dari pembimbingan konseling, yaitu dukungan emosional, memberi ruang bagi siswa untuk berbicara tentang masalah pribadi dan atau akademik mereka, pengembangan keterampilan sosial, mengajarkan keterampilan komunikasi dan resolusi konflik untuk membangun siswa berinteraksi lebih baik dengan teman sebayanya, dan perencanaan karir. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini, kita dapat memahami perbedaan individu adalah kunci untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan efektif. Dengan memperhatikan keunikan setiap siswa, pendidik dapat membantu mereka mencapai potensi maksimal dan mengurangi kesulitan belajar yang mungkin dihadapi oleh beberapa siswa. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Bye-bye.